Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mendaftar kartu prakerja. Nah, pemerintah secara resmi telah meluncurkan program kartu prakerja pada 11 April 2020 lalu. Setiap orang yang diterima dalam program pendidikan ini akan mendapatkan dana sebesar 3,50 dengan rincian sebagai berikut. 1 juta rupiah kebijakan kartu prakerja.
di Dukcapil, dan juga tanggal lahir ya, tanggal lahirnya sesuai yang KTP. Kalau tidak sesuai dengan KTP tidak terverifikasi. Soalnya ini sekarang ini 2000, nah 02 10 2000 kita lanjutkan. Nah itu kan tidak valid karena datanya tidak sesuai. Kenapa datanya tidak sesuai? Bisa saja nomor KTP-nya salah atau tanggal lahirnya yang salah. Jadi tanggal lahirnya kita perbaiki ke yang sebenarnya. Oke, sudah, kita lanjutkan. Nah, alamat email sudah terisi dengan sendirinya. Kita tinggal nama lengkap, alamat sesuai KTP. Nah, sesuai KTP masukkan dusun atau kampung, terus RT RW atau RT RW, terus desa atau kelurahan. Nah, gunakan alamat KTP sebagai alamat tinggal saat ini. Jadi kalau misalkan sekarang sedang tinggal, misalkan KTP-nya misalkan KTP di Jawa Barat, alamat KTP-nya di Jawa Barat, tapi misalkan sekarang tinggal di Jawa Timur, nanti harus mengisikan sesuai dengan KTP aslinya, yaitu di Jawa Barat. Jenis kelamin, terus pendidikan terakhir, status pekerjaan, sedang bekerja atau tidak bekerja. Kalau yang sedang bekerja berarti tujuannya untuk meningkatkan keterampilan bekerjanya. Kalau sedang tidak bekerja sama keterampilannya, terus bisa memperoleh dana gitu kan buat bekerja atau buat untuk membangun terus kalau sudah kita lanjutkan. Mohon mengikuti. Nah, ini belum ya, saya lupa ini. Klik saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujurnya. Lanjutkan. Verifikasi nomor HP, silahkan kirimkan nomor handphone yang aktif di 62, berarti tinggal 813. Oke, kirim OTP. Wow, nomor telepon katanya sudah terdaftar, berarti kita harus memakai nomor telepon yang lain atau nomor telepon yang tidak terdaftar, karena saya sudah mencoba terlebih dahulu mengambil data saya, maka nomor telepon saya, jadi harus memakai nomor telepon yang lain atau nomor yang lain. Oke, kirim. Kita tunggu ya kode OTP-nya ada. Kalau sudah ada, silahkan tinggal dimasukkan. Oke, kode OTP-nya sudah masuk. Silahkan 352 176. Oke, verifikasi.
Oke, sudah ya. Sudah terverifikasi. Nah, pernyataan pendaftar. Apakah Anda sedang sedang sekolah atau kuliah? Iya. Oh, iya. Oh, nah. Seperti itu. Klik selesai. Selanjutnya klik selesai. Pernyataan pendapat selesai. Terima kasih sudah mengisi pernyataan kamu. Pernyataan yang kamu isi sudah berhasil disubmit. Ya, oke. Klik oke. Tes motivasi dan kemampuan dasar. Sebagai prasyarat untuk menerima kartu prakerja, kamu perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Ikuti beberapa petunjuk berikut sebelum memulai tes. Sebelum pengerjaan, pastikan kamu berada di tempat yang kondusif. Ya, jangan di tempat ribut atau keramaian. Di rumah lah ya, di rumah. Misalkan sedang tidak ada kerjaan yang lain. Terus pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil. Nah, koneksi internet juga perhatikan. Kuota juga persiapkan. Kemudian bila perlu kamu bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas dan pensil atau pulpen untuk menyelesaikan soal. Coret-coret ini nanti ada soal matematika yang perlu hitungan, silahkan gunakan alat tulis. Kemudian mengenai tes. Nah, tes ini berisi 18 soal. Nah, cuman 18 soal. Nggak sampai 20, cuman 18 soal dengan durasi maksimal pekerjaan 25 menit. 25 menit 18 soal ya cukup ya, 1 menit lebih. Satu soal dapat 1 menit lebih. Jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kemudian soal yang diuji berupa pengoperasian matematika. Nah, tadi perlunya kertas, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non sastra. Terus silahkan klik tombol di bawah ini jika kamu sudah siap. Semoga berhasil ya. Oke, kita mulai tes sekarang. Oke, sudah ada. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan 1 sampai 18. Oke. Harga gula pasir tahun 2014. Ini gula pasir. Kita lihat. Oh, ternyata soalnya berbeda-beda ya. Jadi soalnya berbeda-beda, tapi bentuknya sama. Kalau tadi saya itu ditanya beras, kalau sekarang gula pasir, tapi bentuknya bisa sama seperti ini. Tabel, melihat tabel berarti sama saja. Silahkan kalian pelajari apa yang saya kerjakan sekarang. Simpulan isi tabel tersebut adalah A. Sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami penurunan. Tidak ya, justru naik terus. Terus terjadinya penurunan harga gula pasir setiap bulannya sebesar 500.000. Enggak ya, naik bukan turun. Sejak bulan Juli hingga Oktober, harga gula pasir mengalami kenaikan. Betul ya, ini harga gula pasir mengalami kenaikan. Betul ya. Pada bulan Oktober, masyarakat menggunakan lebih banyak gula pasir. Oktober lebih banyak. Nah, antara jawaban C dan D itu hampir mirip-mirip. Sebenarnya hampir mirip. Tapi kita lihat tabelnya, kita analisis tabelnya. Ini di sini itu di harga per kilogram itu yang tertera atau pernyataannya itu harga, bukan berapa kilo atau bukan berapa
kilo gula pasir yang dikeluarkan atau yang dikonsumsi. Nah, jadi pernyataan D, jawaban D bisa benar kalau misalkan di sininya itu ya itu terteranya kilogram yang dikonsumsinya atau yang dikeluarkan atau yang dipakai masyarakat. Kan di sini terteranya harga, berarti yang jawaban yang benar itu adalah C. Sejak bulan Juli hingga Oktober, harga gula pasir mengalami kenaikan. Oke, berikutnya. Nah, 1 tambah 6. Ini matematika, nggak perlu dihitung ya, cukup jelas. Ini jawabannya 7. Kemudian, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Saya sangat tidak setuju. Ya, kalau menurut saya ini saya sangat tidak setuju karena kemampuan dengan bakat itu bisa diasah, bisa dicari ya. Seperti itu. Jadi yang mempengaruhi itu kalau menurut saya bukan bakat tapi skill atau kemampuan. Berikutnya. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya pikirkan, saya tidak akan meneruskan. Sangat tidak setuju. Karena jika seberapa sulit atau seberapa susah pun pekerjaan itu harus kita kerjakan semaksimal mungkin. Kita tidak bisa tidak meneruskannya, kita harus teruskan sampai tugas itu selesai. Kemudian berikutnya, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Sangat tidak setuju, karena suka atau tidak suka terhadap pekerjaan, ketika kita diberikan pekerjaan dari atasan atau kita mempunyai suatu pekerjaan yang kita tidak sukai, kita harus lakukan karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Sangat tidak setuju ya, karena ketika orang lain bisa melakukan pekerjaan lebih baik dari saya, berarti saya harus meningkatkan, bukan minder terus gak ada gitu. Tapi yang harus kita tingkatkan itu skill atau kemampuan kita, bukan minder atau merendahkan diri. Nah, berikutnya, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Sangat tidak setuju, karena takut gagal itu berarti sama dengan kita menyerah di awal kan. Kalau dalam peribahasa Sunda itu kumeok sememeh dipacok. Nah, sebelum mencoba kita sudah takut gagal ya. Kita coba dulu, kita bisa atau tidak bisanya kita coba dulu, gagal atau tidak gagalnya kita coba dulu. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah merasakan. Berikutnya, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Sangat tidak setuju ya, karena pekerjaan itu harus kita selesaikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Oke, cukup jelas ya ini. Berikutnya,
Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program kartu prakerja kumulatif dalam sehari? Boleh ada jeda. Nah, jadi ini sehari ya, ukurannya sehari. Terus boleh ada jeda. Nah, boleh ada jeda berarti maksudnya tidak misalkan dari jam 8 misalkan dari jam 6 sampai jam 10 12 harus on time, tidak ya, berarti kumulatif misalkan jam 8 sampai jam 9, terus lanjut lagi misalkan jam 1 sampai jam 2, lanjut lagi dari jam misalkan malam jam 8 malam sampai jam 9 malam seperti. Jadi gak harus disekaligus-kan jamnya, ini sesuai kebutuhan kalian, sesuai kebutuhan yang mencari kartu prakerja atau yang mendaftar kartu program kartu prakerja. Silahkan sesuai dengan alokasi waktu yang kalian penuhi, yang kalian bisa kerjakan. Kalau menurut saya sih lebih baik lebih dari 2 jam kita prioritaskan ini, karena ini program bantuan yang meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam kerja. Lebih baik kita luangkan waktu setidaknya lebih dari 2 jam, kita bisa kan 3 sampai 5 jam kita bisa lah. Kemudian berikutnya, mengapa Anda berminat ikut program kartu prakerja? Nah, berarti ini tujuan Anda. Nah, saya butuh tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Terus saya ingin meningkatkan keterampilan, saya ingin membuka usaha baru, saya bosan dan butuh aktivitas baru, saya kehilangan pekerjaan. Silakan. Tapi ingat ya, fokus prioritas utama pemerintah adalah untuk tadi yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, kemudian kehilangan sumber pekerjaan karena pandemi virus corona. Jadi silahkan, kalau saya pribadi sih kalau misalkan ikut program ini itu meningkatkan keterampilan, tapi terserah kalian. Kalau lebih bagus sih yang kehilangan pekerjaan, tapi ya tergantung tujuan Anda masing-masing. Berikutnya, nah ini langsung soal batang. Nah, diagram batang, silahkan kalian selesaikan diagram batang tersebut. Menunjukkan nilai ulangan matematika. Jika nilai kelulusan minimal adalah 7, berapa anak yang harus mengulang ulangan? Nah, berarti nilai kelulusan itu 7, berarti yang tidak 7 ke bawah berarti yang mendapat nilai 6 dan 5. Kan ini di bawah nilai, ini frekuensinya, frekuensi siswanya, jadi 6 dan 5. Nilai yang dapat 6 dan 5 kita jumlahkan nih, berarti ada yang dapat nilai 6 3, yang dapat nilai 5 1, berarti 3 tambah 1 berarti 4 ya, berarti 4 siswa ya harus mengulang ulangan matematika ini. Yang berikutnya, perhatikan diagram garis berikut. Suhu badan pasien demam berdarah mulai pukul 12 sampai 15, seperti gambar atau tabel ini ya. Ini di bawahnya jam, di ininya suhunya atau derajat Celcius. Suhu badan ditanyakannya, suhu badan pasien pada pukul 14.30 adalah, nah kita lihat 14.30 berarti ini ya, 14.30 ini jamnya. Berarti menunjukkan angka 36 derajat, suhunya 36 derajat Celcius. Oke, jelas. Berikutnya, nah ini soal matematika lagi ya. Harga pembelian sebuah roti 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 10%. Harga penjualan 100 buah roti adalah, nanti kita kalikan dulu aja, 100 kali 5 berarti 500.000 ya. 500.000 kali 10% berarti dapat
50.000. Nah, berarti harga penjualan 100 buah roti sehingga menguntungkan keuntungan 10% yaitu 550.000. Berarti satu rotinya kita jual 5.500. Berarti kalau misalkan harga penjualan 100 buah roti itu 550.000. Cukup jelas ya. Misalkan kalau misalkan Anda kurang mengerti, latihan lagi. Terus berikutnya, jumlah penduduk sebuah daerah adalah sebesar 160.000 orang. Dari jumlah tersebut 65% berprofesi sebagai petani. Berapakah jumlah orang berprofesi bukan sebagai petani? Kita kalikan dulu, berarti 160 dikali 65. Nah, kalkulator 16 kali 65, berarti 104 ya. Berarti 104 yang berprofesi, 104.000 yang berprofesi petani. Berarti 160 dikurangi 104, berarti jawabannya 56.000. Ada ya, ini saya salah notet. Berikutnya ini 4/5 ditambah 1/5, hasilnya 5/5. Oke, berikutnya 5/2 dikurangi 2/4, berarti hasilnya 3/4. Oke, berikutnya hasil dari 12 bagi 4 kurangi 20, berarti kita bagi dulu ya. 12 bagi 4 3. 12 bagi 4 berapa? 3 kurangi 20 negatif 17. Betul, negatif 17. Berikutnya ini soal terakhir kalau nggak salah. Soal terakhir, betul, soal terakhir. Soal terakhir 351 per 819, berarti ini kita sederhanakan. Nah, ini 351 kita coba dulu. 351 bagi 3. Nah, ada kan 117, berarti tinggal 819 nya. 819 bagi 117 berarti 3/7. 3/7. Kan ini latihan lagi ya, bentuk-bentuk soal seperti ini. Oke, jawabannya sudah semua. Ini kalau misalkan mau cek lagi di sini, kita mau cek pertanyaan. Nah, di sini tombolnya. Ini soalnya sudah semua. Kalau misalkan sudah semua checklist, berarti sudah semua terjawab. Nah, itu ya. Itu pembahasan soal, juga cara daftar, kemudian lanjut ke pembahasan soal. Sebelumnya kita klik dulu selesai, takutnya keburu habis waktunya. Kita klik dulu selesai. Oke, yakin sudah menunjukkan sudah. Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kamu berhasil. Oke, makasih ya. Nah, oke, sekian saja video YouTube kali ini, tutorial kali ini, cara mendaftar sekaligus pembahasan soal dari tes kartu prakerja. Nah, manfaatkan program pemerintah ini, manfaatkan berbagai program pemerintah untuk menunjang kita, menunjukkan khususnya untuk para pekerja yang
yang belum bekerja, yang masih mencari pekerjaan, atau yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya atau sumber pekerjaannya hilang akibat dari maraknya pandemi virus corona ini di Indonesia semakin meningkat. Nah ini kan programnya online ya. Selama program pelatihan online ini kalian akan mendapatkan 1 juta untuk pelatihan online, terus untuk kebutuhan sehari-hari kita ya, seperti kuota internet atau mencari sumber referensi lain gitu. Terus setelah pelatihan usai kalian akan mendapatkan 600.000 selama 4 bulan. 6 berarti 6 kali 4 2,4 juta. Terus kalian juga nanti akan disuruh mengisi survei. Nah, 150.000. Nah, kalau misalnya jadi totalnya kalian akan mendapatkan 3,5 juta rupiah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, stay safe, jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.